Cerita Lea si Lebah dan Keluarganya. Karya Fitri Nurul Aulia dan Dian Pertiwi Joshua. Lea membantu membersihkan sarang. Namanya Lea, si anak lebah. Ia punya ibu yang selalu memasak makanan lezat dan ayah yang pekerja keras. Selain itu, Lea juga punya seorang kakak bernama Lebi. Suatu hari, ayah hendak membersihkan sarang lebah. Ia tampak bersiap-siap. "Ayah, apakah Lea boleh membantu membersihkan sarang juga?" Lea menawarkan diri. "Tentu saja, sayang." Ayah terlihat senang mendengarnya. "Jaga dirimu ya, Nak. Hati-hati saat membantu membersihkan," ibu mengingatkan. Lea memberi hormat sambil berkata, "Siap, laksanakan." Setelah selesai membantu membersihkan sarang, ayah berkata, "Terima kasih ya, Nak. Kamu anak yang baik, yang senang membantu, juga menuruti apa yang ayah dan ibu katakan. Kami sangat sayang padamu." Sebelum pergi ke sekolah, pagi itu Lea si lebah tampak riang. Ia begitu bersemangat. "Ayah, kata Bu Guru, hari ini kami akan diajak melihat madu dari sarang lebah madu timur," Lea bercerita. "Wah, pasti akan seru sekali," timpal ayah. Ayah dan ibu juga berpesan agar selalu menjaga kebersihan, apalagi saat mengunjungi sarang lebah. Lea tersenyum mengangguk, lalu bergegas menghabiskan sarapan paginya. Setelah memakai sepatu, Lea segera keluar rumah. Namun setelah beberapa meter, ia berhenti. Rupa-rupanya Lea melupakan sesuatu karena terburu-buru. Ia pun kembali ke rumah. "Aku belum pamit dan mencium tangan ayah dan ibu." Lea terkekeh, lalu segera melakukan apa yang dilupakannya. "Ayah dan ibu, doakan Lea ya." Ibu mengelus kepala Lea. "Tentu saja, sayang. Anak yang selalu hormat pada orang tua pasti jadi anak hebat." Sarang lebah dan petuah ayah. Langit mulai gelap. Awan mendung segera memenuhi langit. Sesekali petir bersahutan. Ayah dan ibu cemas memperhatikan sarang yang berlubang cukup parah. "Aduh, hujan akan segera datang. Kalau kita tidak perbaiki, kita akan kehujanan. Akan tetapi, kita tidak punya waktu banyak." Ibu kebingungan. Lea juga ikut berpikir. "Ibu, ayah, Lea turun sebentar ya, dan akan pulang sebelum hujan turun." Tidak lama setelah Lea pergi, terdengar suara lebah lain berdatangan. "Yang mana yang ingin diperbaiki, Pak, Bu? Kami siap membantu." Ternyata teman-teman Lea datang membantu. "Lebah-lebah kecil, terima kasih ya sudah bersedia menolong," ucap ayah. Mereka pun bergotong royong memperbaiki lubang pada sarang. Rupanya Lea selalu mengingat petuah ayah. Lea berkawanlah dengan orang-orang baik dan tolong-menolonglah dalam berteman agar saat kesulitan ada yang bersedia membantu kita. Kak Lebi yang selalu melindungi. Lea dan Kak Lebi tengah bercanda riang. Mendadak seekor singa mendekat ke arah mereka. "Hei, sedang apa kalian di sana? Ini kan tempat bermainku dan singa-singa besar lainnya,"
Lea sangat ketakutan mendengar itu. "Hutan ini kan milik kita semua, bukan cuma singa saja," sahut Kak Lebi sedikit kesal. "Hei, apa kamu tidak tahu bahwa singa adalah raja hutan?" Singo mengibas-ngibas ekornya yang gagah. Sampai-sampai Lea hampir terkena kibasannya. Singo memicingkan mata ke arah Lea. Cakar-cakarnya mencoba menggapai Lea. "Aduh, sayapku!" Sayap Lea nyaris patah dan tidak bisa terbang. Untung saja Kak Lebi bergerak cepat. Ia menarik tubuh Lea untuk menghindari singo. Mereka pun akhirnya terbang menjauhi singo. "Untung ada Kak Lebi," kata Lea. "Kakak sayang Lea, kakak akan selalu melindungi Lea dari bahaya." Lebi yang pemalas. Lebi adalah lebah penyayang, apalagi terhadap adiknya Lea. Akan tetapi, ia punya sifat buruk. Lebi adalah seekor lebah yang sangat malas. Ia tak suka bersekolah. Dia lebih senang berada di taman mengisap madu bunga yang sedang merekah. Lebi hinggap dari bunga satu ke bunga yang lainnya. Nikmat sekali madunya. Besok-besok pada jam sekolah, aku kesini saja katanya sembari tertidur di putik ganggang merah yang indah. "Kak Lebi, Kak Lebi!" panggil Lea sambil mendekati kakaknya. "Ada apa kamu mencariku?" "Kenapa kakak membolos? Bukankah itu berarti kakak tidak menghormati ibu guru dan orang tua ya? Lebah pemalas kan tidak bisa menjadi sukses." Lebi terlihat berpikir cukup lama. Betul juga. Kalau aku malas, bagaimana bisa aku meraih cita-citaku? Kalau begitu, besok aku akan ke sekolah. Aku ingin menjadi lebah yang rajin. Rubah dan madu lebah. Matahari tersenyum hangat sekali. Semua lebah bergembira, sebab mereka sedang menyambut musim panen madu. "Kita akan lumbung. Kita punya lumbung makanan yang sangat banyak," seru Ibu Lea. Karena tumpah ruah, madu keluarga Lea menutupi genting rumah keluarga lebah. Karena tumpah ruah, madu keluarga Lea menutupi genting rumah keluarga rubah. Keluarga rubah merasa sangat terganggu. Ayah Lea ternyata menyadari hal itu. "Permisi Pak Rubah." Tok tok tok. Pak Rubah kemudian menemui ayah Lea. "Pak Rubah, kami ada pai madu untuk Anda dan sekeluarga. Kami mohon maaf karena madu kami telah menutupi genting Pak Rubah dan keluarga. Kami akan membersihkan kalau Pak Rubah tidak keberatan," tambah ayah karena merasa sangat bersalah. Pak Rubah yang menghormati tetangganya tidak jadi marah. "Tidak apa-apa, terima kasih juga untuk pai madunya ya. Kalau begitu kita bersihkan sama-sama saja." Ayah lupa hari. Ayah lebah adalah seorang pekerja keras. Pagi-pagi sekali ia sudah rapi. Setiap hari ayah memang selalu bersemangat ketika pergi ke kantor. "Loh, ayah mau kemana?" tanya ibu lebah heran. Karena terburu-buru, ayah tak menghiraukan pertanyaan itu. Ia langsung saja bergegas pergi. Ternyata sampai di kantor,
Ayah kebingungan. Loh, kenapa kantor ayah kosong? Ayah mengingat-ingat hari. Ya ampun, ini kan hari libur. Kenapa aku pergi ke kantor? Di perjalanan pulang, ayah begitu kesal. Ia baru sadar bahwa selama ini sering mengabaikan keluarganya. Dia berjanji untuk punya lebih banyak waktu untuk keluarga lebahnya. Coba aku sering bercakap-cakap dengan keluargaku dan punya waktu banyak untuk mereka. Pasti aku tidak akan melupakan banyak hal. Sesal ayah sambil terbang untuk pulang. Lebih belajar bersyukur. Karena ayah ingin menebus kesalahannya, ia membelikan makanan untuk Leah, Lebi, dan ibu di perjalanan pulang. Mereka semua pasti suka kalau kubawakan makanan. Ibu, Leah, Lebi, ayah baru ingat. Ternyata hari ini hari libur. Ayah bawakan sesuatu untuk kalian. Ujar ayah dengan suara ceria saat sampai di rumah. Hore, ayah sudah pulang dan bawa makanan banyak. Pasti enak makannya. Leah membuka pembungkus makanan. Aku tidak suka, ujar Lebi. Ia pun pergi sambil terus menggerutu karena tidak cocok dengan makanan yang ayah bawa. Di lapangan, Lebi melihat banyak lalat sedang mengorek-ngorek bak sampah. Para lalat itu mengambil makanan dari tumpukan sampah. Tentu saja itu makanan sisa. Kasihan sekali lalat-lalat itu. Harusnya aku bersyukur dibelikan makanan enak oleh ayah ya. Sebaiknya aku pulanglah, lalu minta maaf pada ayah. Aku tidak akan lagi memprotes makanan yang tidak kusuka, ucap Lebi. Wah, seru sekali ya cerita dan pengalaman dari Leah, Lebi, ibu, dan ayah lebah. Kalau kalian suka cerita yang mana? Jangan lupa ya, sebelum tidur kita harus cuci tangan, cuci kaki, dan juga baca doa. Selamat tidur, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!